Pemuda dikatakan pemuda apabila dia mengatakan, ayah, inilah saya. Pemuda bukanlah pemuda kalau dia mengandalkan inilah bapak saya. Sebaiknya pemimpin itu memiliki prinsip itu. Kita menjaga pemimpin transformasional dan pemimpin transisional. Kita kadang tegas sama karyawan, kadang juga kita memberikan contoh sama karyawan. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang pemimpin dan kepemimpinan untuk memenuhi mata kuliah leadership. Oke, untuk pemimpin yang kali ini yang akan kami wawancarai yaitu beliau bernama Dr. Muhammad Hatta Alwi, SEMSI, yang saat ini menjabat sebagai Rektor di Institut Bisnis dan Keuangan itu. Oke, untuk info lebih lanjutnya, ayo tonton video ini sampai habis. Terima kasih. Tadi, jadi memang saya kan bersaudara 6 ya. Saya bersaudara 6, terus terang ketua yayasan atau founder daripada Fajar adalah memang saya. Gitu. Nah, tetapi beliau mendidik kita anak-anak kita tidak langsung memberikan langsung kemewahan. Kita itu tidak langsung dimanja oleh kemewahan. Memang kita itu dididik betul-betul dari bawah. Biasa kita kan tadi ya. Nah, saya ketika mulai selesai SD, tamat SD itu saya langsung masuk pesantren. Tamat SD langsung pisah sama orang tua. Pada saat itu ini kan tahun. Nah, masuk pesantren. Nah, namanya pesantren ya pada saat itu kan didikannya memang kita lihat. Mau saya katakan dulu pesantren itu berbeda dengan pesantren sekarang. Dulu itu didikan militer. Yang didik militer itu adalah senior kita, kakak kelas kita, didikan militer ya. Tetapi disitulah kita dibina untuk disiplin. Jadi pada saat itu kita disiplin. Nah, apa yang saya dapat di pesantren banyak hal. Pertama, selain pendidikan agama ya, selain pendidikan agama tentunya kan kalau pesantren ya otomatis kan pendidikan agama yang kita harus paham. Nah, yang saya dapat pesantren itu adalah kebersamaan. Kemudian kalau beda sekarang, kalau pesantren sekarang itu kan ada undang-undang perlindungan anak. Dicubit sana sedikit, lapor polisi ditangkap. Dulu kita enggak. Jadi itulah yang membentuk saya, sehingga ya saya juga mempunyai prinsip pada saat pesantren. Jadi ada pepatah Arab itu yang mengatakan innal fata man yakulu ha'anasa walaysa fata man yakulu hazabi. Tahu artinya? Pemuda dikatakan pemuda apabila dia mengatakan, ayah, inilah saya. Pemuda bukanlah pemuda kalau dia mengandalkan inilah bapak saya. Kan begitu kan? Sekarang begitu. Itu. Jadi siapa di belakang kita itu kita nggak lihat itu. Itulah yang yang mendasar saya mempunyai prinsip itu. Bahwa walaupun orang tua saya misalnya, tetapi saya tidak mau berlindung di balik kejayaan beliau, balik membuat orang tua. Harus kita menjadi diri sendiri lah misalnya, kan gitu. Nah, saya itu kuliah SMA di Jogja, kemudian kuliah Unhas dan lanjut S2, S3 ya. Nah, pada saat itu ya selesai kuliah, memang saya langsung, orang tua saya langsung kan gitu, tidak langsung mendudukkan saya posisi langsung pimpinan gitu kan, tidak mengajarkan saya lantas ya, tidak mengajarkan kita dengan kemewahan kejayaan segala macam. Saya masuk dunia pendidikan itu tahun 99. Itu pun saya SK pertama saya itu adalah staf BPH, Badan Pengawas Harian. Staf Badan Pengawas Harian. Di bawah ini kampus itu dulu ini kan disinilah sebenarnya kantor yayasan. Kan di sini kantor yayasan dulu.
saya berkantor di bawah, kemudian ada akademi pariwisata, ya. Akademi pariwisata saya sebagai staf di situ. Kemudian ya otomatis kan nggak mungkin saya mau jadi staf terus kan, akhirnya saya ikut-ikut mengajar jadi dosen. Jadi pada saat itu ada namanya Pak Amiruddin Saharuna, dia dari apa namanya Departemen Pos dan Telekomunikasi ya. Pada saat itu kan Departemen Pariwisata berada pada situ. Departemen Postal itu beliau jadi Direktur Akademi Pariwisata. Saya belajar dari beliau. Setiap selesai ngajar, saya mencoba menggali lagi ilmu-ilmunya beliau. Nah, akhirnya saya ya mencoba dan jadi dosen luar biasa dulu, dosen LB. Coba mengajar. Ya namanya pertama mengajar, memang kan aku nervous. Wah gimana lagi kan? Doang panggung kan gitu, wajar kan? Wah ini kita dihadapkan dengan apa yang mahasiswa dan tidak jauh banget pada saat itu ya. Tidak jauh dari kita, wah gimana ini? Akhirnya ketakutan itu kita lawan. Ya, ketakutan itu akhirnya ya alhamdulillah terbiasa kan secara ya terbiasa. Nah, ketika jadi dosen luar biasa, tingkatan kemudian berapa tahun mengajar belum ada SK yayasan, akhirnya tahun 2001 2002 itu saya mendapatkan SK yayasan sebagai dosen. Jadi sudah mulai jadi dosen. 2000 itu jadi dosen terus ya, masih staf. Nah, 2004 itu saya jadi apa namanya wakil direktur bidang keuangan pariwisata, pembantu direktur pada saat itu. Jadi pada saat itu juga saya diamanahkan memegang beberapa apa namanya perusahaan kecil ya, perusahaan kecil pada saat itu. Nah, ketika Unifa sudah terbentuk ya, saya ingat betul tahun 2005. Pada tahun 2005 itu ayah saya mengatakan begini, Anda mau fokus ke dunia pendidikan atau mau fokus ke dunia bisnis? Pilihan sulit kan itu. Pertanyaan itu saya disampaikan ketika saya berdua jalan pagi di Guangzhou itu kan di Cina pada waktu itu. Saya tanya kamu ini, Anda mau pendidikan atau bisnis? Nah, ya namanya pertanyaan harus dijawab kan? Saya jawab lah. Insya Allah Pak, saya terjun ke dunia pendidikan. Wah, ada dia kan. Padahal saudara-saudara saya ini kan sudah banyak bergabung di bisnis kan. Tak lama jalan begitu, tanya lagi beliau. Kenapa? Kan gitu ya? Kenapa? Ya, saya jawab. Jawaban saya simpel, Pak. Jawabannya simpel. Iya. Karena itu tadi prinsip kan, saya pegang prinsip ya. Tinggal patah mana yang kulah karena saya oleh patah mana yang kulah tadi. Dan prinsip itu saya katakan begini sama beliau. Kalau saya terjun langsung ke dunia bisnis, mana mungkin saya tahu dunia pendidikan? Belum tentu saya jadi dosen saat ini. Tapi kalau saya terjun di dunia pendidikan, saya otomatis tahu dunia bisnis. Terbukti kan? Sekarang terbukti. Mohon maaf ya, saya bukannya sombong ya. Di antara saudara-saudara, siapa yang fokus ke dunia pendidikan? Alhamdulillah kan jadi rektor pada saat ini. Saudara saya memang terjun ke bisnis. Mumpuni nggak jadi rektor dia? Ya kan? Karena menjadi apa namanya rektor atau ketua di dunia pendidikan itu ada persyaratan. Dia jadi dosen, pangkatnya sekian, mengajarnya sekian. Kan begitu. Intinya begitu ya. Jadi kalau kita berpikir dunia bisnis, dia berbisnis oke. Tetapi tidak mampu mengelola teknis. Hanya mungkin kemampuannya mungkin sampai di saja, paling ketua yayasan saja misalnya. Tetapi untuk mengelola perguruan tinggi itu belum tentu kan gitu. Kami ingin bertanya juga mengenai kepemimpinan Bapak waktu pertama kali jadi rektor. Apa namanya yang pertama kali Bapak rasakan ketika menjadi rektor, atau yang Bapak lakukan ketika pertama kali memiliki seorang bawahan atau karyawan?
Saya memiliki bawahan bukan pada posisi rektor. Makanya saya bilang tadi, saya jelaskan kan, bahwa saya gabung di dunia pendidikan tahun 2009 kan, 2004 beliau bertanya lagi, dan 2002 SK saya kan gitu ya. 2002 itu saya sudah diamanahkan memegang perusahaan. Saya bilang tadi bahwa kalau saya begini, kan dunia pendidikan itu, pendidikan akan dua jalurnya, jalur rasionalisme dan jalur empirik, kan begitu. Alhamdulillah saya memiliki kedua-duanya kan. Alhamdulillah saya memiliki kedua-duanya. Nah, pada saat saya diamanahkan untuk memegang salah satu perusahaan, ya memang perusahaan ini sangat bermasalah. Yang namanya kita akademisi mampu menguraikan itu masalah, mencari problem solving itu kan. Pada saat itu hotel, kebetulan saya memegang 4 hotel di Fajar Group, ya sampai sekarang. Jadi pertama kali itu alhamdulillah amalkan di Hotel Sasando, kemudian ya yang namanya kita pimpinan kan bukan teknis, perusahaan teknis. Kita hanya kemampuan kita bersifat strategis saja, kan gitu. Nah, pemimpin sebenarnya kan tidak berada pada tataran teknikal. Pemimpin itu berada pada tataran strategiknya. Nah, pada saat itu karena saya background-nya ada akademik, saya sebelum tadi ya, bahwa saya kemampuan akademik, jadi saya kita berpikir akademik apa namanya strategik di situ saat itu. Nah, sebelum saya masuk ke pertanyaan tadi ya, saya jelaskan dulu. Pernah sudah sepakat dalam pemegang saham. Sudah sepakat dalam pemegang saham bahwa ada salah satu perusahaan yang mau dibukukan. Salah satu perusahaan mau dibukukan. Karena kemampuan saya di situ, saya mengajukan tangan. Saya minta bahwa berikan waktu saya 2 tahun, saya bisa memperbaiki perusahaan ini. Dan alhamdulillah sampai saat ini perusahaan itu berlaba. Dan terus. Artinya kan gitu kan. Yang pertama kali, ini kan artinya saya bicara dari level pemimpin ya. Yang pertama kali adalah kita mengidentifikasi apa masalahnya. Terus terang, kebetulan yang mau dibuka ini adalah travel Fajar Sutras kan gitu. Sutras ada itu. Makanya di company profile saya itu kan salah satu itu Sutras Travel saya pegang. Nah, Sutras ini rugi. Kalau mau dibaratkan ini kapal laut sudah tenggelamin. Rugi betul. Akhirnya para pemegang saham sepakat bahwa sudah tutup aja ini. Karena kemampuan saya, itu kan, ini kemampuan saya menganalisis suatu masalah. Ya alhamdulillah, ya saya mengidentifikasi apa sih masalahnya. Jadi kan sama dengan bedang kusut ini. Sama kusut. Akhirnya pelan-pelan kita apa ya namanya kan kita inilah sebenarnya yang saya sampaikan sama kalian. Karena mahasiswa itu kemampuan apa namanya rasionalismenya kan harus bagus sehingga dia mampu mengurai benang satu-satu. Berbeda dari kemampuan empirik. Kan begitu. Nah, saya mencoba identifikasi apa masalahnya. Ternyata masalahnya ini. Dan masalah itu kita tahu seberapa besar berat ini masalahnya. Kan gitu. Seberapa besar masalahnya, berat atau tidak. Kalau berat, bagaimana cara penyelesaiannya? Itu kan saya mengidentifikasi itu dan oke, saya sudah rapat. Saya sepakat bahwa oke, masalahnya saya tidak mau saya tidak apa namanya. Yang biarlah dulu itu tanggung jawabnya pemegang saham. Yang dari nol ini yang kewajiban saya. Saya sampaikan kan sepakat. Alhamdulillah travel ini survive dan baru-baru kemarin memberangkatkan haji. Sawal umrah haji dan alhamdulillah ini menjadi profit. Ini kan gitu salah satu yang saya apa namanya yang saya tekuni itu tadi diamalkan karena basic saya kan gitu. Karena kompetensi saya, basic saya karena apa namanya menangani yang seperti ini. Nah, pertanyaannya tadi misalnya ketika jadi apa namanya rektor apa siapnya kan gitu sama yang seperti apa yang saya lakukan misalnya
Kalau sudah bagus, bagaimana caranya mempercantik lagi misalnya, memperbaik lagi. Nah, ketika kita ditunjuk sebagai pemimpin, tentunya kan kita melihat ya seperti apa sebenarnya ini, kan, lembaga ini. Berapa yang penting kan SDM dulu kita lihat. Kan? Perusahaan yang bagus, ya, korporasi yang bagus, itu seberapa kuatnya SDM-nya. Itu dulu. SDM, kata kuncinya SDM. Dia pusat TV laut tapi tata kelolanya jelek. Gitu. Sama yang saya tadi katakan bahwa travel ini bagus, ya. Yang penting tata kelolanya bagus. Kalau sistem itu kita sudah bentuk, biar kita tidak itu jalan terus. Biar kita tidak ada tungguin di situ, itu jalan terus. Itulah yang bedakan pengusaha sama pedagang. Pedagang dia tunggu barangnya, pengusaha tidak. Pengusaha jalan usahanya, kasih kepercayaan sama orang. Pedagang tidak, tungguin berapa lama ya kan? Tetapi memiliki jiwa wirausaha sama, ya, tapi prinsip-prinsipnya berbeda. Nah itu dia ya. Pertama kita identifikasi, kemudian baru kita membentuk suatu rencana strategis ke depan. Kita lihat apa dulu visi misinya pemimpin sebelumnya, gitu ya. Apa visi misi pemimpin sebelumnya? Yang kita bisa lanjut, ayo kita lanjutkan. Gitu, kita lanjutkan. Yang bagus kita lanjutkan, kan begitu. Nah, alhamdulillah kan Nitro ini ke depan insya Allah bulan ini sudah ada S3-nya lagi. Sudah ada S3 ini kan, sudah ada program doktoralnya. Nah, dari situlah Renstra itu tercermin sebenarnya apa sih, bagaimana sih mimpinya pemimpin ini ke depan. Dilihat dari Renstranya, rencana strategiknya. Makanya saya bilang tadi bahwa pemimpin itu sebenarnya levelnya itu level strategik. Technical bukan lagi technical. Kan gitu. Jadi sama dengan pemimpin, sama dengan tentara misalnya ya. Tentara itu kan pemimpin jenderal itu tidak lagi pada sebuah posisi sebagai prajurit, tidak lagi. Karena dia berpikir technical di situ. Mau dibawa kemana sebenarnya ini? Ada goals yang diharapkan kan. Saya menjadikan Nitro tahun 2030 menjadi the world university misalnya. Silahkan, boleh kita bercita-cita begitu. Nah, Renstra itu diturunkan di dalam rencana operasional, kan gitu. Visi misi diturunkan dalam Renstra diturunkan dalam rencana operasional. Gitu ya. Jadi itulah akhirnya. Walaupun visi misi kita hanya dikira harus diturunkan juga dalam suatu rencana strategik, dan ini harus diturunkan ke tingkat bawah, fakultas, ke Polri dan seterusnya. Ya supaya bukan bertahap sebenarnya kan, supaya apa yang kita cita-citakan ini sejalan dengan yang di bawah, inline dengan yang di bawah. Jangan sampai kita sudah jauh sangat ketinggalan gitu. Harus seperti kereta, lokomotifnya jalan dan gerbongnya berjalan. Itulah visi misi yang diturunkan dalam bentuk secara strategik. Orang juga, kemana kita mau dibawa kemana ini misalnya kan? Ternyata kita bawa ke sini. Kita naik kendaraan. Pemimpin itu adalah sopir misalnya kan. Kita mau kemana ini? Ikut saja. Kan kita bertanya, jangan sampai kita dibawa kemana ini. Tapi kalau kita kita akan ke sini. Nanti di sini kita akan makan siang. Di sini itu kan diturunkan dalam bentuk. Saya kira sama semua apa yang dilakukan mungkin rektor Univa, karena rektor melakukan kakanda saya juga kan. Dan waktu saya direktur sebelum direktur akademi, dia dulu sebelumnya jadi direktur akademi. Dan juga Pak Mujo sekretaris saya sama. Lalu Pak, bagaimana caranya Bapak itu memanage orang-orang baru di perusahaan Bapak dengan orang-orang lama? Ya tentunya kan berbeda ya, kita bicara korporasi ya, kalau ini sama halnya begini deh. 4 hotel yang saya pegang ini hotel heritage ya. Hotel yang sudah ada, tapi ini sudah mati semua sebenarnya, tapi SDM-nya ada. Kayak misalnya SDM-nya sudah tua semua, sama dengan dia itu SDM-nya umur 50 tahun ke atas semua. Kan berbeda dengan anak muda kan? Berbeda dengan anak muda. Nah,
makanya kita dulu mengidentifikasi seperti apa sebenarnya karakteristik orang-orang yang bekerja. Tidak semua gini. Ada orang tua semangat juga kerja. Nah, kita lihat saja begini. Kita ambil saja ya prinsip-prinsip manajemen saja ya. Kan prinsip manajemen kan ada POAC ya, planning, organization, effective, dan controlling. Nah, kita identifikasi kayak begini. Cara empowering employee, empowering karyawan kan ada 4. Kita lihat, ada karyawan itu mampu dan mau bekerja. Kan gitu. Ada mampu dan mau bekerja. Nah, kalau karyawan yang mampu dan mau bekerja ini, kan kita kasih reward. Penghargaan. Kalian mau bekerja, mampu bekerja, kasih penghargaan ini. Masa tidak penghargaan? Kita tidak mengenal apakah orang tua atau orang muda. Ada juga yang muda malas juga. Gitu ya? Nah, yang kedua, ada karyawan mampu tapi tidak mau. Dia mampu, saya mampu mengerjakan ini, tapi saya tidak mau. Nah, kita cari tahu kenapa dia tidak mau. Kan begitu. Kenapa dia tidak mau? Oh, ternyata gaji dia kecil. Kan begitu tuh. Kita cari masalahnya. Oh, ternyata gaji yang kecil. Disuruh bekerja ini ternyata gajinya hanya sekian. Ada yang mampu dan tidak mau. Nah, yang ketiga, ada yang mau tapi tidak mampu. Dia mau sekali Pak, tapi tidak bisa. Nah, karyawan ini harus ikutkan pelatihan supaya dia mampu. Motivasinya adalah, kasih dia bekerja, kasih dia pendidikan pelatihan supaya dia mampu. Karena dia mampu, dia bisa bekerja. Yang tadinya mampu, kasih dia gaji bagus, akhirnya dia mau. Nah, ada karyawan yang tidak mampu, tidak mau. Kira-kira kalian mau apakan karyawan begini? Sudah tidak mau bekerja dan tidak mampu. Dan inilah biang provokasi. Provokasi kayak begini. Jangan dipelihara karena begini. Buat apa kita gaji kalau dia hanya mau provokasi? Dia bisa mempengaruhi tidak jelek gitu. Kan sudah tidak mampu, tidak mau bekerja. Nah, itu caranya. Bukan persoalan tua tidak. Memang sih namanya orang tua. Memang motivasi kerjanya pasti akan hidup. Kan gitu ya. Gitu. Tetapi kita lagi-lagi kita objektif untuk melihat itu. Ada orang juga begitu juga. Malas mengerjakan. Nah, itu tadi kan terbanyak catnya, terbanyak yang begininya. Kita lihat karakter sekarang. Nggak usah lah cuma ada di perusahaan-perusahaan. Karena saya pada bukan di tataran ini ya, tetapi di tataran perusahaan misalnya. Mungkin lebih banyak jari-jarinya mengetik HP dibanding jari-jari mengetik laptop. Banyak yang kayak gitu. Ya itu. Banyak orang pintar, banyak sekali orang pintar. Jadi sekarang bukan sebenarnya orang pintar, banyak sekali orang pintar. Cuman sekarang adalah bagaimana dia mampu berkinerja baik, mampu menyesuaikan dan apa beradaptif ya gitu ya. Kan kita tahu bahwa di era artificial intelligence sekarang kan ada 4 kompetensi yang dimiliki karyawan. Apa itu? Dia punya critical thinking-nya ya, critical thinking, kemudian communication-nya bagus ya, inovasinya bagus juga, kreativitasnya. Kemudian kolaborasinya juga bagus, sesama temannya ya. Nah, walaupun dia memiliki itu, kalau tidak memiliki akidah dan akhlak yang baik, itu akan merusak. Saya pengalaman deh, merekrut GM yang baik, pintar, cerdas, tetapi banyak pengambilannya. Mau dia apa itu begini? Banyak korupsi, pintar bodoh-bodoh itu. Kan begitu tuh. Ya sekarang, yang perlu kita lihat sekarang adalah akidah akhlaknya. Kalau dia sudah bagus akidah akhlaknya, saya kira yang lain-lainnya bisa mengikut. Contohnya begini, saya mau kasih gambaran saja. Pendidikan, pelatihan, kemampuan teknikal skill kita ya, itu bisa kita dapatkan di lembaga pendidikan dan pelatihan. Tetapi akidah akhlak itu rahmatan lil alamin. Itu dari Tuhan dan dari kita. Kemampuan bisa. Sekarang begini, banyak orang pintar bikin kue toko. Ada teman saya di satu daerah. Sekarang kerja roti bagus sekali. Dari mana dia khusus YouTube?
Semua itu pendidikan bisa dapatkan. Tetapi kalau pendidikan akidah akhlak itu dari kita sendiri. Itulah yang disebut dengan soft skill. Teori siapa? Banyak teorinya. Islam Muhammad ya, misalnya. Ya betul. Pertama, kemudian kita lihat teori dari McClellan. Ya, McClellan, gunung es besar itu hanya pucuk bisa kelihatan, tetapi akarnya lihat di bawah. Itulah soft skill, itulah fondasi yang harus dimiliki oleh pemimpin dan karyawan sekarang. Nah, orang tua saya mengatakan gini, tidak usah korupsi karyawan, lebih minta, yang penting bisa dipercaya. Yang itu kepintar bisa dicari. Gitu kan? Saya cari. Tapi kalau yang itu tidak ada, itu merusak kita. Intinya di situ. Nah, kalau kita bicara pemimpin ada dua. Pemimpin transaksional dan pemimpin transformasional. Kan begitu? Apa dimaksud dalam pemimpin transaksional? Kok gaji saya bekerja? Kan begitu ya? Kok gaji berapapun, 5 juta, 10 juta, 50 juta kan gitu. Saya loyal sama perusahaan kan gitu. Karena itu disebut dalam pemimpinan transaksional. Ada transaksi kita, ada nilai. Nah, kalau kita menjadi pemimpin transformasional, itu yang jarang ada. Jarang ada itu. Apa yang maksud kepemimpinan transformasional? Kalau kita tidak menjabat, apakah karyawan kita masih loyal sama kita? Kan gitu. Saya patuhi pemimpin ini karena saya digaji. Tapi kalau saya sudah tidak bekerja, ngapain kan gitu? Nah, sebaiknya pemimpin itu memiliki prinsip itu. Kita menjaga pemimpin transformasional dan pemimpin transaksional. Kita kadang tegas sama karyawan, kadang juga kita memberikan contoh sama karyawan. Karyawan itu begini, ada karyawan tidak butuh tidak butuh gaji, tapi hanya butuh perhatian, butuh diapresiasi kerjanya. Kan gitu, butuh, bagus dia kerja, besok begini. Sama dengan misalnya kalau kalian bertanya, istri misalnya, walaupun asin makanannya gitu, enak sekali. Supaya kan itu kan nilai motivasinya ada kasihan. Pemimpin itu kan jarang ada kita lihat. Nah sekarang kita lihat pemimpin Pak Jokowi misalnya, dia memperlihatkan kepemimpinan transformasional, turun ke got segala macam, itu untuk memenang simpati kan gitu. Nah sekarang pertanyaannya, ada karyawan bukan melihat itu, tapi dia mengikuti pemimpin ini, dia tidak permasalahkan gajinya, berapapun gajinya, tetapi pemimpinnya, karena di dalam pemimpin ini dia mampu belajar. Banyak pemimpin transformasional, ustaz, para ulama, banyak pengikut-pengikutnya, dan digaji kan. Jadi intinya bahwa mengadopsi, kita memiliki kedua ini, kita menggaji orang, dan sekarang kan kita juga menjadi pemimpin transformasional. Perlihatkan bahwa kita juga peduli sama mereka. Kita harus kita sama-sama sosial. Bagaimana menurut Bapak tentang pemimpin yang otoriter atau demokrasi? Kadang otoriter bisa kita pakai. Kapan otoriter itu bisa pakai? Ada teorinya. Teori siapa? McGregor mengatakan bahwa karyawan pada prinsipnya karyawan malas. Ketika karyawan malas ini, prinsip otoriter yang harus jalan kan gitu. Coba kita lihat teori dari McGregor, teori X dan Y. X dan Y. X itu karyawan malas, Y itu karyawan baik. Kan gitu. Jadi kapan kita menerapkan prinsip otoriter? Kalau karyawan ini begini, sifatnya X ini. Kan begitu. Jadi kalau teori X dari McGregor, kapan otoriter itu? Ya, pada saat orang malas. Kok bekerja? Gini. Kan gitu, walaupun gitu ya. Nah, kalau dia sudah berkinerja baik, itulah teori Y. Prinsip dari teori McGregor itu bahwa pada prinsipnya karyawan itu malas semua. Apa yang membuat dia rajin adalah kompensasi. Saya gaji kok. Berapa Pak? Sekian. Bisa. Munculnya di situ adalah transaksional lagi. Kapan diterapkan otoriter? Makanya saya bilang tiga prinsip pemimpin ini kadang kita perlukan deh.
transaksional, dan otoriter. Demokrasi pun bisa gitu. Demokrasi kan transformasional yang maksud situ ya. Demokrasi kita buka pendapat bawahan dari bawah. Sepatut ada ide dari bawahan misalnya, kita terima. Ada juga kadang dia kita otoriter. Kalau karyawan sudah kita tegur dan sebagainya, ya kita ada punishment. Otoriternya di situ. Tidak mungkin, woi, kau ini malas, kadang kita ada kalanya kita menerapkan sistem otoriter. Maka di situlah ada teori kontingensi. Apa itu teori kontingensi? Mengadopsi teori otoriter dan teori demokrasi dirangkul dalam satu teori kontingensi. Itu kalau kita bicara teori. Kami mendapat banyak sekali pengalaman baru cinta sama Bapak. Lalu Pak, bagaimana kira-kira sarannya Bapak untuk generasi ke depannya sebagai pemimpin? Ya, saran saya ke depan bagi adik-adik ya, mahasiswa. Pemimpin itu ada dalam diri masing-masing. Kita ini pemimpin atas diri sendiri. Itu pemimpin. Definisi pemimpin adalah mampu menggerakkan sesuatu. Kita saja harus menggerakkan diri kita. Terkadang kita untuk mengambil remote TV malas. Ya kan? Oh ini, ambilkan kayak minum dulu, pandekatnya. Ambilkan dulu, kan begitu. Nah, pemimpin kan sejatinya pemimpin itu tadi motivasi diri sendiri dulu, kan begitu. Sebenarnya pemimpin itu menganut prinsip dari manajemen sebenarnya. Planning, organizing, extracting, and controlling. Apa dia bicarakan? Kita datang di sini karena kita sudah mengatur itu. Pemimpin kan begitu. Jadi itu tadi bahwa pemimpin itu bagaimana menggerakkan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, kita ini ada di sini. Setiap manusia ada pemimpin bagi diri sendiri. Kemudian Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Kan begitu ya. Nah, begitu masuk emansipasi sekarang, iya perempuan juga bisa jadi pemimpin. Banyak kita lihat perempuannya pemimpin sekarang begitu. Jadi pemimpin itu ada dalam diri kita. Olehnya itu harapan saya bahwa generasi ke depan prinsip-prinsip pemimpin itu ya kita dari awal dulu, dari diri sendiri dulu, belajar bagaimana memimpin diri sendiri. Sudahkah mampu saya memimpin diri saya sendiri? Enggak. Caranya apa? Ada di kelas tepat waktu misalnya, kerja tugasnya dosen, itu dulu kan. Baru kita memimpin orang lain. Kalau diri sendiri saja kita tidak bisa memimpin, bagaimana orang lain? Itu kan begitu. Makanya prinsip saya, sekiranya ke depan adik-adik itu punya prinsip seperti saya tadi. Innal fatak man yakulu hanaza walaysa fatak man yakulu haza abi. Kan begitu, itu intinya. Prinsip itu saya pegang dari sekarang. Jadi perlihatkan bahwa kita bisa. Jangan gini, apapun orang bilang, kita fokus pada diri kita sendiri. Fokus pada diri kita. Jadilah diri sendiri, jangan jadi orang lain. Begitu ya. Dalam menggali potensi. Apa potensi? Itulah kita sama pisau. Kadang kita pemimpin juga ini ada juga berada pada titik tumpul. Kalau pisau sering kapak ya, kita potong mungkin dalam satu hari kita bisa memotong pohon 20. 1 tahun ke depan mungkin satu pohon satu. Pentingnya itu bagaimana mengasah kemampuan. Itulah seperti prinsip pisau. Kita harus asah. Cara mengasahnya pemimpin mengikuti pelatihan-pelatihan kembali. Oke. Contoh konkret, mohon maaf ini bagi muslim ya. Kenapa setiap Jumat ada khutbah Jumat? Padahal kita sudah tahu materinya ini. Karena di dalam Islam mengatakan bahwa ya manusia itu memang selalu diingatkan. Namanya makhluk sosial itu harus diingatkan. Manusia kan gitu. Padahal kita sudah tahu. Durhaka seorang tua hukumnya begini, sudah tahu. Kenapa diulang-ulangnya terus sih? Karena prinsip manusia adalah itu. Selalu diingatkan dan selalu diasah. Caranya kita sebagai muslim, setiap laki-laki diasah, itu harus di khutbah itu. Kan begitu ya. Coba lihat, padahal kita sudah tahu. Sudah tahu bagaimana ini, tetapi namanya manusia selalu mau diingatkan. Itu prinsip kita.
Terima kasih banyak ya Pak Wati dan semua pengalaman-pengalamannya sangat luar biasa buat kami. Kami juga dengan kami memberikan Silakan, boleh. banyak ya Pak. Boleh. Jadi satu lagi, bercita-citalah, beringinlah untuk menjadi saya. Dan waktu saya pertama kali menjadi waktu pertama kali saya bawa mahasiswa ini pasti tadi saya itu cita-cita itu mesti saya dapat dari buku. Wah, ibadah. Ya, begitu banyak. So, hobi saya jadi hobi saya traveling hobi saya traveling jadi saya bisa ambil ketahui karena keinginan saya untuk caranya tadi aktual waktu di Bandung kadang saya kan punya perhitungan sendiri. Saya tidak keluar uang satu spek pun waktu bawa mahasiswa dan pertama kali ke Bali tidak ada uang saya keluar. Tapi peserta yang balikin saya kan tuh leader. Jadi bercita-cita lah betul. Terima kasih banyak ya Pak. Oke, ya. Terima kasih banyak.